Saudara sekalian, selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan renungan singkat pagi ini sebelum saudara dan saya melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari. Saya memberi tema renungan pagi ini, ambisi yang mematikan hati nurani. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 22 mulai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub," jawabnya, "Ya Tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu?" Dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Lalu Ahimelek menjawab, "Raja, tetapi siapakah di antara segala pengawalmu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak, janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya ini, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Saudara sekalian, kisah ini sangat memilukan dan membingungkan bagaimana seorang raja Israel lagi, melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan. Saudara, ini sekali lagi berkaitan dengan Raja Saul, yang pada waktu itu dia sedang galau karena berhubungan dengan sikap banyak orang Israel yang memuji Daud, terutama para wanita yang menyanyi pada waktu Daud dan Saul kembali dari peperangan. Dan itu yang membakar hati Saul, marah dan sakit hati. Pendek cerita, akhirnya Saul berusaha membunuh Daud dengan cara apapun. Dalam kisah ini, saudaraku, berhubungan dengan sebuah peristiwa pada waktu itu Daud dan orang-orangnya sedang kelaparan, lalu datang ke kota namanya Nob. Di sana ada seorang imam namanya Ahimelek, keturunan Ahitub, dan kemudian Daud minta di sana pertolongan. Minta roti, walaupun tidak ada roti biasa, akhirnya diberikan kepada Daud dan orang-orangnya, dan juga pedangnya Goliat, orang Filistin yang dibunuh Daud itu. Dan setelah itu juga Daud minta petunjuk, minta kepada imam, minta bertanya kepada Tuhan apakah dia akan lolos dan sebagainya. Dan akhirnya Ahimelek melakukan. Saya di situ ada seorang pegawai Saul, namanya Doeg. Dia adalah pengawas domba-domba Saul. Dia melihat itu dan kemudian melaporkannya kepada Saul bahwa Daud dan orang-orangnya telah datang kepada Ahimelek dan mendapatkan roti dan pedang. Pendek cerita, akhirnya Saul memanggil Ahimelek dan bertanya dengan pertanyaan tadi kita baca. Dia dituduh bersekongkol melawan raja, bersekongkol dengan Daud dan sebagainya. Dan akhirnya raja memberi putusan, Ahimelek dan keluarganya harus mati. Yang luar biasa, sudah sangat kejam. Andai pun Ahimelek salah, mestinya hanya Ahimelek yang dihukum. Tapi yang luar biasa, sudah semua dihukum. Semua laki-laki yang berbaju efod, keturunan imam ini, sampai ke anak-anak, dibunuh. Ada 85 orang yang mati. Dan bahkan penduduk Nob dibasmi. Dan bukan hanya itu, ternak-ternak mereka juga dibasmi. Pertanyaannya, mengapa raja menjadi jahat di luar batas? Karena ambisi ingin berkuasa, ambisi ingin menjadi nomor satu, ambisi ingin tetap kaya raya. Saudaraku, ambisi bisa mematikan hati nurani. Karena itu firman Tuhan menasihati dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan saudara yang kasih, itulah alasannya kita harus jaga hati, supaya kita tidak kehilangan hati nurani dan menjadi ambisius dan melakukan hal yang tercela di luar batas kewajaran. Kiranya Tuhan berkati saudara dan saya hari ini. Mari kita pulang. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari sebuah kisah memilukan. Raja yang kehilangan hati nurani, raja yang menjadi jahat di luar batas karena ambisi. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak silo terhadap dunia ini. Tolong kami supaya kami tidak ambisius dan melakukan hal yang bodoh. Berkati kami hari ini dalam segala tugas aktivitas. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.